Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Amelia, NIM 18221. Saya di sini sebagai pemateri pembanding. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan layanan khusus di SMK Negeri 11 Jakarta. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Yang pertama ada pustaka. Definisi pustaka menurut Supriyadi tahun 1983 dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Imron mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah, baik sekolah umum maupun kejuruan. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan adalah tempat di mana kita mencari literasi dan sumber-sumber terpercaya. Dan diadakannya perpustakaan di sekolah adalah dalam rangka turut mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, tujuan perpustakaan sekolah adalah untuk mempertinggi daya serap peserta didik terhadap materi-materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ada 5. Yang pertama itu fungsi pusat belajar mengajar, kedua fungsi penelitian, ketiga fungsi ilmu pengetahuan, keempat fungsi pusat rekreasi, kelima fungsi apresiasi. Fungsi yang pertama adalah fungsi pusat belajar mengajar perpustakaan sekolah. Ini mengandung proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik dapat dilakukan dengan kelengkapan koleksi bahan pustaka yang berasal dari perpustakaan sekolah. Fungsi ini juga mengandung arti, contohnya, ketika guru berhalangan mengajar, peserta didik ini dapat ditugaskan mencari materi-materi yang telah digariskan oleh kurikulum melalui perpustakaan sekolah. Lalu ada fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini mengandung arti bahwa peserta didik dapat mengadakan penelitian literatur di perpustakaan dan mengadakan telaah pustaka. Seperti mencari konsep-konsep dan teori-teori yang pernah peserta didik terima, termasuk yang diterima oleh gurunya, dapat dicek kembali apakah telah benar, sesuai atau berbeda dengan yang ia temukan. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami sesuatu dan perspektif yang lebih luas. Lalu ada fungsi pusat ilmu pengetahuan perpustakaan mengandung arti bahwa dalam koleksi bahan pustaka yang tersimpan di perpustakaan juga ilmu pengetahuan. Dengan demikian, peserta didik akan sadar sepenuhnya bahwa pengetahuan yang didapatkan oleh guru mereka adalah sedikit dari sebanyak ilmu pengetahuan yang sebenarnya ada di perpustakaan. Lalu fungsi pusat rekreasi. Di sini peserta didik dapat memanfaatkan koleksi bahan pustaka yang mempunyai muatan rekreatif sebagai sarana
rekreasi bacaan-bacaan fiksi dan ringan. Contohnya seperti peserta didik tidak diharuskan untuk mencari buku-buku mata pelajaran yang buku-buku ilmiah yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Peserta didik ini di perpustakaan sekolah juga bisa mencari buku-buku fiksi seperti novel, majalah-majalah, atau komik-komik yang dapat merefreshingkan otak agar tidak terlalu terpaku oleh pelajaran seperti itu. Lalu ada fungsi pusat apresiasi perpustakaan. Di sini karya-karya yang menjadi koleksi bahan pustaka perpustakaan peserta didik akan dapat menghargai karya orang lain. Jadi peserta didik akan mengkaji karya-karya orang lain dan menghargainya. Seperti contohnya peserta didik sedang ada pelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik diharuskan untuk membaca novel suatu karya seseorang seperti itu. Lalu peserta didik secara tidak langsung akan menyukai novel yang ia baca tanpa disuruh gitu, tanpa memikirkan apa yang ditugaskan oleh gurunya gitu. Sebenarnya awalnya itu tugas, tapi menjadi suatu hobi baru, kebiasaan, yaitu membaca novel. Contohnya seperti itu, menjadi hobi membaca dengan menghargai orang lain. Lalu ada laboratorium. Di sini bisa dilihat definisi laboratorium itu adalah sarana penunjang proses belajar mengajar, baik tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan, dan bahkan pembakuan. Jadi laboratorium ini itu tempat berlangsungnya praktek dan penelitian, di mana peserta didik melakukan proses belajar menggunakan bahan ajar dan metode praktikum. Lalu selanjutnya ada rencana penggunaan labor. Rencana penggunaan labor ini ada 6. Yang pertama itu jenis labor yang digunakan, B. pihak yang menggunakan, C. waktu yang tersedia, D. peralatan yang akan diperlukan, D. jenis bidang studi, F. topik yang akan dipraktikum. Nah, kalau di SMK Negeri 11 Jakarta ada juga rencana penggunaan labornya. A. jenis labor yang digunakan. Contoh seperti ini. Di SMK Negeri 11 Jakarta ini ada 3 jurusan. Yang pertama itu administrasi perkantoran, kedua akuntansi, ketiga pemasaran. Saya akan contohkan di administrasi perkantoran. Sebelum menggunakan labor yang akan digunakan untuk mata pelajaran untuk bidang studi administrasi perkantoran ini, jenis labor yang digunakan adalah komputer seperti itu. Nanti akan ada buku buku besar untuk mengetahui siapa penanggung jawabnya seperti itu. Nah, ketika sudah ditulis jenis labor yang digunakan ada laboratorium komputer, yang B-nya pihak yang akan menggunakan. Pihak yang akan menggunakan adalah siapa yang bertanggung jawab untuk memegang kunci labor dan akan dikembalikan lagi ke tempat seperti semula, seperti itu. Ditulis namanya di buku tersebut. Dan C. waktu yang tersedia. Kalau di SMK Negeri 11 ini ada waktu tersedia sesuai dengan pembelajaran yang diadakan. Misalnya mata pelajaran tata kelola kantor. Itu adalah 2 jam. Nah, sesuai, harus ditulis misalnya dari jam 8 sampai jam 10. Lalu yang D, peralatan yang akan diperlukan. Otomatis karena laboratorium komputer peralatan yang diperlukan itu adalah komputer atau meja kayak gitu-gitu. Ada berapa jumlahnya? Seperti itu. Ada berapa jumlahnya dan apa yang diperlukan. Yang E, jenis bidang studi. Jenis bidang studi apa yang sedang memakai lab komputer tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, contohnya bidang studi administrasi perkantoran. Yang F, topik yang akan dipraktikum. Materi apa yang
yang menjadi bahan praktikum di lab kali ini seperti itu. Misalnya kali ini materinya ketik 10 jari. Nah, ditulis juga di pembukuan itu ketik 10 jari seperti itu. Lalu ada unit kegiatan sekolah. Menurut seorang ahli, J. Fering William pada buku pengelolaan layanan khusus di sekolah oleh Kus Mintarjo tahun 1992. Layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri, menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa, dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Kalau misalnya di SMK Negeri 11 ini, untuk biaya fasilitas kesehatan itu gratis karena negeri. Lalu di SMK Negeri 11 ini juga menyediakan obat-obatan, tempat istirahat seperti kasur, seperti itu, selimut. Lalu ada kayak makanan-makanan penghangat jika ada yang mengalami pingsan saat upacara, akan disediakan teh oleh petugas UKS seperti itu. Lalu ada juga P3K jika ada yang mengalami kecelakaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan di luar mengalami luka, itu bisa langsung pergi ke UKS karena fasilitasnya lengkap seperti itu. Lalu ada kantin sekolah. Kantin sekolah ini biasa disebut dengan kafetaria, adalah pelayanan khusus yang menyediakan makanan dan minuman untuk para siswa dan staf sekolah lainnya di suatu tempat yang biasanya merupakan bagian dari bangunan sekolah. Ya, betul. Jadi, kafetaria di SMK Negeri 11 ini berada tepat di belakang gedung SMK 11 gitu. Tetap menyatu, tapi kita agak ke belakang lewat taman dulu, lalu baru ketemu kantin sekolah SMK Negeri 11 seperti itu. Nah, kantin sekolah ini harus bersih, jauh dari kata kotor, harus seperti itu. Karena jika kotor pasti nafsu makan peserta didik akan hilang juga seperti itu. Oleh karena itu, pelayanan khusus di kafetaria sekolah ini cukup khusus karena harus bersih, sangat-sangat bersih seperti itu. Lalu di SMK Negeri 11 ini mempunyai 5 sekat kantin seperti itu. 5 sekat kantin yang dimana itu per sekat itu ada toko masing-masing untuk makanan-makanan yang telah mereka tentukan, petugas-petugas kantin. Nah, di depannya itu nanti ada bangku-bangku untuk para peserta didik makan, seperti itu. Lalu ada fasilitas peribadatan. Definisi dari fasilitas peribadatan itu adalah layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia baik dan beriman. Nah, ini adalah salah satu fasilitas ibadah di SMK Negeri 11. Contohnya, itu terutama masjid. Karena di SMK Negeri 11 ini mayoritasnya Muslim, jadi masjid didirikan pas di samping lapangan sekolah tersebut. Nah, tapi di SMK Negeri 11 Jakarta ini karena memiliki banyak berbagai jenis agama, tidak hanya Islam, jadi di sini juga ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Konghucu, dan ada juga Buddha seperti itu. Jadi fasilitasnya itu juga ada fasilitas
ibadahnya itu juga ada gereja, ada wihara, ada kelenteng seperti itu. Karena SMK Negeri 11 ini ada di pusat kota, jadi lingkungannya itu, lingkungan di sekitar SMK Negeri 11 Jakarta itu mayoritasnya itu adalah orang Konghucu, Kristen, dan Buddha seperti itu. Di sekolahnya baru mayoritas Muslim. Seperti itu. Jadi, untuk menyesuaikan lingkungan, SMK 11 juga mempunyai fasilitas peribadatan seperti itu juga. Seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan.